Bapak Ibu yang berbahagia, judulnya kita latihan menata hati ketika menyaksikan apapun yang mungkin cocok atau tidak cocok dengan kemauan atau kehendak kita. Kemudian bagaimana untuk menyikapi perbedaan seperti ini? Kita dibimbing oleh Allah di dalam surat nomor 5 ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Surat nomor 5 ayat 48. Walau sya'allahu, kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidatan, niscaya kamu sekalian dijadikan umat yang satu, tidak berbeda-beda. Walakin akan tetapi liyabluwakum, agar Allah menguji kamu, fima atakum, terhadap apapun yang telah Allah memberikannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah nantinya kamu akan dikembalikan. Jami'a, semuanya. Fayunabbi'ukum, maka akan diperlihatkan kepada kamu. Bima kuntum fi takhtalifun, dengan segala apapun yang dulu pernah kamu perselisihkan di dunia. Jadi ketika kita melihat apapun yang tidak cocok dengan kita atau cocok dengan yang kita inginkan, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kejadian apapun harus kita jadikan pelajaran, kita jadikan madrasah. Salah satu cara untuk mendewasakan diri ketika kita mau berkaca. Oh, yang ini baik, oh yang itu tidak baik, maka saya jangan sampai begitu. Yang itu memang bagus, cocok dengan ketentuan Allah, saya harus berusaha sekuat tenaga. Dan jangan sampai kita terjebak kepada Ali Imran 120, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaituhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kalau kamu mendapatkan kebajikan, hasanatun tasuhum, mereka sebel, mereka merasa sedih, merasa susah. Kalau ada orang mendapatkan kebaikan, justru dia susah, sedih, enggak seneng. Wa ing tusibkun sayi'atun, ketika kamu mendapatkan musibah, kejelekan, yafrahu biha, malah bergembira, nyukurke. Artinya ketika kita melihat tadi, jangan sampai kita yafrahu biha karena sama-sama muslim, niatnya sama-sama baik, hanya karena tidak pernah silaturahim, mungkin tidak pernah ketemu, hanya lewat jauh, maka kita diperingatkan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisani
fa illam yastati fa biqalbi. Biadih kita mungkin enggak mampu, bilisani juga enggak mampu. Paling kita dengan biqalbi. Bagaimana caranya? Kita doakan dengan tulus, dengan ikhlas, agar semuanya saling bisa memahami satu dengan yang lain, masing-masing mempunyai alasan. Itu yang satu rumah, apalagi yang beda rumah. Perbedaan satu rumah, apalagi yang beda rumah, tentunya perbedaannya juga lebih banyak lagi. Dan kita tidak boleh gembira ketika melihat seperti itu. Paling tidak kita prihatin, itu termasuk fal yughayyir biqalbi, kemudian agar itu menjadi reda, kita doakan. Doa yang dikabulkan oleh Allah ketika tidak diceritakan kepada yang bersangkutan. Ini aku ratu cerita loh, lagi mau ngopo ya cerita. Kulo ndongake wong niku Pak ning kulo mboten nate cerita. Nah, kita sering-sering terjebak seperti itu. Wa ing tasbiru wa tattaqu, kalau kamu sabar dan tetap meningkatkan takwa, la yadurrukum kaidum syai'a. Rekayasa mereka tidak akan memadorotkan kamu sedikit pun. Upaya mereka, kiat-kiat mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna muhit, dengan apa yang kamu kerjakan, muhit, meliputi pengetahuannya, meliputi takdirnya. Yang kita kerjakan juga takdir Allah, kita bisa berbuat itu takdir Allah. Allah meliputi segala perbuatan yang kita lakukan. Kita dikasih kekuatan untuk mengerjakan yang kita lakukan, kita dikasih inspirasi, dikasih kesehatan, dikasih suara bisa bicara. Maka kita harus hati-hati ketika berbuat apapun. Kemudian masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, termasuk surat nomor 11, surat Hud, ayat 118. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jika Allah menghendaki, jika Rabbmu menghendaki, niscaya Allah akan menjadikan manusia ummatan wahidatan, umat yang satu, pendapatnya satu, maunya satu, jamaahnya satu, organisasinya satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa berselisih. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih, illa man rahimah rabbuk, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, lan kaya mengkono kuwi, khalaqa wus nitahake sapa Allah hum marang dhewekne kabeh. Demikianlah Allah menciptakan mereka, wa tamat, dan sudah tamat, sudah sempurna, sudah final kalimatu rabbika, keputusan Allah. La amla'anna jahannama, sungguh akan memenuhi jahannam, minal jinnati, dari jenis jin, wan nasi, dan manusia ajmain seluruhnya. Jadi berbeda itu memang, ya memang begitu. Yang
dilarang adalah memperselisihkan perbedaan mukhtalifin. Karena perbedaan itu dipengaruhi oleh faktor ilmunya tidak sama, masing-masing manusia, masing-masing orang ilmunya tidak sama, kemudian kekuatan imannya, kualitas imannya juga tidak sama, ikhlasnya tidak sama, keadaan sosial ekonominya tidak sama. Itu yang menjadikan perbedaan-perbedaan itu. Kalau itu memang bukan dijarak, bukan disengaja, tetapi memang kemampuannya juga seperti itu, seperti kemarin adik kita yang belajar Pancasila itu, ya sudah, ketuhanan, kehutanan sampai berkali-kali. Yang tidak boleh itu memperselisihkan perbedaan. Berbeda itu sejak zaman Nabi sudah ada. Ketika dua sahabat dalam perjalanan, kemudian waktu sholat sudah tiba, tidak ada air, kemudian tayamum, dua-duanya sholat. Setelah melanjutkan perjalanan, ketemu dengan air. Nah ini sudah mulai berbeda. Yang satu kowe sholat terus, sholat lagi enggak, Kang? Ora wong sholat mau sholat bola-bali. Lah mau ora ning banyu, saiki ning banyu kok. Nek aku ora. Wah, ora mantep aku. Aku arep sholat sih, arep wudu terus sholat meneh. Ini kan perbedaan. Kemudian lapor kepada Nabi. Setelah lapor kepada Nabi, Nabi hanya tersenyum. Ora kowe bedungo. Bukan seperti itu. Hanya tersenyum, jawabannya anta asabtas sunnah, yang tidak sholat lagi kamu sudah sesuai dengan sunnahku, sudah pas. Kemudian yang sholat 2 kali, walaka ajroni, kamu untuk ganjaran loro, ganjaranmu loro. Tidak marah, tidak ngunek-ngunekke, tidak menuduh, tidak memvonis. Masya Allah. Ini yang harus kita melatih hati kita untuk bisa seperti itu. Kemudian kasus lagi ketika pulang dari perang Tabuk, dari perang Uhud, kemudian ada wahyu dari Allah harus segera menuju ke Bani Quraidah atau siapa itu, orang Yahudi. Para sahabat, Nabi pesan, kamu jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah. Kemudian para sahabat, ada 2 sahabat sing ini waktu asar sudah hampir habis. Lah ning awake dhewe rek salat ngasar nek urung kono kok. Lah ning wis arep entek wektune kok. Ini kan juga luar biasa ini. Perbedaan ini. Wis aku tetep harus salat asar ning kene. Wong wektune asar wis arep entek. Nah aku ya ora wong kuli Kanjeng Nabi mau untuk salat ngasar nek wis tunggone Bani Quraidah. Yang satu salat asar sebelum sampai ke sana karena ngoyak ben ora telat waktunya habis, yang satu karena ngujungi perintah Nabi sholat asarnya di waktu maghrib di Bani Quraidah. Itu ya udrek-udrekan, tapi tidak diperselisihkan. Kemudian lapor kepada Nabi, Nabi juga hanya tersenyum, tidak marah. Masya Allah. Karena kemampuannya memang berbeda-beda. Kemudian solusi untuk menghadapi perbedaan, caranya menandakan bahwa sudah semakin matang di dalam menata hati, semuanya dipelajari kabeh dasar-dasarnya. Yang berbeda itu dasarnya dipelajari, si A dasarnya ayat ini, hadis ini, kemudian si B dasarnya juga ayat dan hadis, masing-masing dipelajari. Kemudian nanti kita mengikuti mana yang
kita mantap dari perbedaan itu. Oh nek aku kok cocok sing iki, nek aku ya ora cocok sing iki, enggak apa-apa. Akan tetapi untuk memilih mana yang paling cocok adalah ditentukan oleh kualitas kebersihan hati kita. Jadi hawa nafsu kita nanti ikut berbicara itu untuk memutuskan itu. Yang memutuskan itu hawa nafsu atau hati yang bersih. Oleh karena itu pusatnya adalah ada di dalam hati yang bersih. Kalau hati kita bersih, dibimbing oleh Allah, sehingga bisa tepat. Karena subjektivitas manusia itu pasti ada. Sama-sama mendengar ayat yang sama, mendengar hadis yang sama, tetapi masing-masing orang nanti tidak sama persis. Nah aku rada cenderung singki, nah aku singki. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu terus untuk cekcok, untuk gregejekan, kemudian saling menjatuhkan, itu yang tidak boleh. Wong sumben yang kono fayuna ilallahi marji'ukum, nanti akan kembali kepada Allah. Fayunabbiukum fima kanu fi yakhtalifun. Nanti akan dijelaskan Allah di sana. Masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi yang menjadi isi neraka jahanam adalah yang mempermasalahkan perbedaan tadi itu. Kemudian kalau masing-masing perbedaan itu diangkat, ya orang yang sing bener wong Islam ku ya wong si A, organisasi A ngarani si B salah, B ngarani C salah, C ngarani C tidak, C dan seterusnya. Berarti kan salah kabeh. Yang benar yang mana? Yang benar adalah yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita selalu meningkatkan diri untuk bisa semakin taat, semakin patuh, semakin dekat dengan Allah. Kuncinya dengan qalbun salim. Qalbun salim itu hati yang jauh dari kemusyrikan, bersih dari kemusyrikan, bersih dari kezaliman, dari munafik, dari kekufuran, dari molimo, dari kabair, dosa-dosa besar dan sebagainya. Jadi perbedaan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar ketika tinggu gregejegan sampai jutaan, sampai ora gelem aku nek ngaji ning kono. Nek ngaji ning kono wis ogah aku ora cocok, enek wis pokoke ora cocok, wis pokoke aku ora cocok. Bapak Ibu ngaji di sini tok ini tidak cukup Bapak Ibu, karena kami di sini tidak membahas masalah fikih. Fikih itu penting sekali. Maka yang ngaji di sini dianjurkan untuk ngaji di tempat lain, utamanya masalah fikih. Fikih itu tata cara sholat, zakat, wudhu dan sebagainya. Di sini khusus untuk menggembleng keyakinan kita, menguatkan akidah kita. Jadi di sini intinya adalah menguatkan la ilaha illallah. Ini hubungannya dengan keyakinan di hati. Kalau masalah fikih dan yang lain, Muhammadun Rasulullah, cara berbeda yang dicontohkan oleh Rasulullah, cara prakteknya. Kadang-kadang kami punya angan-angan bagaimana kalau pengajian ini kita seling dengan satu kali menggembleng hati, satu kali untuk memperbaiki syariatnya, membahas masalah fikihnya, masalah kaifiah ibadahnya. Yang namanya fikih itu adalah sinau untuk berbeda pendapat. Sehingga ketika belajar fikih harus siap berbeda pendapat. Nah, ketika kita tidak mau atau tidak boleh ngaji di tempat lain, ya ini sudah tanda-tanda untuk mulai membuat kamar-kamar di dalam kegiatan kita ini. Tidak boleh ngaji ke sana, kita malah bingung. Jadi kesimpulannya untuk menghadapi perbedaan disinau kabeh sampai mudeng, kemudian kita milih yang kita cocok. Jangan sampai gur krungu tidak nyinau dhewe, aku krungu ning kono ngene terus digujungi mati-matian.
Yang satu aku krungu ning kono ngene, jarene ngene. Digujungi mati-matian ketika bertemu guruku ngene iki carane. Guruku kaya ngene iki kiaiku. Tapi persisnya tidak tahu. Ini yang bikin kisruh kan itu. Yang bikin kisruh tidak mau belajar sendiri, kerungunya mendengarnya juga tidak sempurna, digujungi habis-habisan, dibela mati-matian, yang satu juga seperti itu. Sehingga terjadi hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Ketika Nabi masih sugeng, perbedaan langsung bisa diatasi karena langsung ditanyakan kepada beliau. Nah sekarang ya seperti ini. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk belajar terus menerus sepanjang masa, karena perbedaan-perbedaan ini sebuah keniscayaan, sebuah sesuatu yang akan terjadi dan akan terus terjadi.